Sebelum kita beranjak ke masa depan, sebaiknya kita mengingat masa lalu. Karena kalian ke masa lalu itu adalah sesuatu sejarah yang tidak bisa dilupakan ketika kalian bertransformasi identitas di masa depan. Begini ya, 2008 setelah saya lulus dari Gunadarma, angkatan 2005 sampai lulusnya tahun 2008, saya bertemu dengan Gayan Candasena di media sosial orang Sri Lanka. Ketika itu saya masih mencari pekerjaan yang saya utamakan jadi PNS lah, seperti kedua orang tua saya. Tapi saya nggak tahu ya, saya memiliki teman-teman yang di belakang saya itu dia ibaratnya sudah mulai menangkap investor-investor dari hubungan-hubungan saya. Jadi memang saya mau cerita sedikit tentang identitas Dwi Ria Rahayu, keluarga Sugiarto, RW 2, Kampung Makassar. Teman saya dari sejak TK Purworini sampai usia saya 30 tahun. Saya masih berhubungan baik dengan Dwi Ria. Ketika itu kita tuh Dwi Ria, saya dan Evni serta teman-teman saya yang satu angkat sama pencarian pekerjaan itu di Evelyn di Dephan itu masih dalam tahap pencari pekerjaan. Saya nggak tahu ya, daerah Kampung Makassar itu ternyata di balik itu dia adalah menangkap investor-investor. Memang udah tujuannya mengejar Gayan Chandrasena, Michael Bible itu, Michael Bible. Jadi saya merasa dimanfaatkan sekali ya, ketika saya tahu akhirnya jadi akan begini gitu ya. Saya udah terpuruk mencari rezeki, saya susah. Dari saya 2008 itu kan saya sekolah ya, benar-benar sekolah. Dan ketika mereka mengambil investor, tujuan untuk investor mereka, buatlah mereka komplotan politik. Maka terjadilah huru hara di Indonesia. Huru hara itu saya mengenal Dwi Ria dari keluarga Sugiarto itu dari kecil. Dia memang bapaknya itu, kedua orang tuanya adalah PNS. Bapaknya kerja di Depnaker, ibunya kerja di perhubungan. Memang pekerjaan mereka luas, bukan hanya di PNS saja. Mungkin mereka juga berkaitan dengan dunia investasi juga atau investor sebelumnya. Dan memang di daerah Kampung Makassar ini agak sedikit aneh ya, soalnya sudah tercium bau-bau yang bau-bau mafia atau ilegal pembiayaan ilegal. Jadi itu menghambat sekali, menghalangi rezeki seseorang. Padahal saya dari kecil udah di sini gitu. Nah, setelah saya mengenal Gayan Chandrasena, teman-teman saya tuh yang namanya Dwi Ria, Evni, Evelyn itu dia tadi satu sama lain gak saling kenal sih ya. Evni sama Dwi Ria udah saling kenal. Evelyn itu kan belum saling kenal. Mereka saling mengenal karena mereka ada tujuannya. Tujuan itu ibaratnya ada yang seseorang yang membawahi mereka untuk bekerja sama dalam membentuk komplotan, satu komplotan. Ibaratnya bilangnya katanya untuk investor atau gimana, ternyata tujuannya untuk pemerintahan ilegal di Indonesia yang berujung kepada pemerintahan di Eropa. Ya akhirnya kata jadi transformasi identitas di masa akan datang. Dari semua dari saya, dari hubungan saya semua. Jadi saya pengen tahu identitas Dwi Ria itu dia dari SMA 48. Dia SMA 48, dia jurusan IPS, masuk SMA 48 negeri. SMA 48 itu tahun 97 sampai 2000. Begitu pula sama Evni dan Nani itu dia SMA 9 negeri 9 di Halim. Dia angkatan dia masuk SMA 9 itu 97 sampai lulus tahunnya
angkatan alumni 2000. Dia SMA 9, lulusan IPS juga. Begitu pula juga dengan Nova, Christine, dia juga masuknya 97 dan keluarnya tahun 2000. Mereka seangkatan dengan saya. Mereka membentuklah suatu organisasi yang mereka sebenarnya awal tidak tahu, yang bilangnya untuk mencari rezeki untuk mereka sendiri, untuk mencari kehidupan. Ternyata mereka menjadi diri saya, dan itu menghambat saya untuk mencari rezeki juga. Karena menjadi diri saya kan, mereka mengambil investor dan mereka membuat suatu bisnis di dunia pertelevisian dan dunia e-commerce. E-commerce itu mereka memang menangkap investor itu dari dia tujuannya berpura-pura mengontrak di rumah saya, dan Evni dan Wirya itu serta yang berbentuk lain itu menjadi diri saya. Saya mencari rezeki itu saya sekolah capek-capek sampai usia 26 tahun, tiba-tiba diambil orang rezekinya tuh gimana, harus ibaratnya melihat orang mengambil rezeki saya. Untuk mencari rezeki susah, apalagi menanam investasi gitu. Kerja aja saya tidak dibayar gitu ibaratnya. Kerja saya di equity sebulan tidak dibayar. Bagaimana rasanya perihnya, sedangkan saya melihat bos-bos saya tuh ibaratnya melakukan kerjasama dengan Evni, dengan mereka kan memang tujuannya, dia emang sumbernya dari India ya, itu awalnya itu sumber dari India. Mereka udah memata-matai saya. Jadi saya ngesal itu aja poinnya.